Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai perilaku organisasi. Jadi pertama-tama apa itu organisasi? Organisasi yaitu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan atau tujuan-tujuan bersama. Lalu organisasi juga merupakan kumpulan orang yang melakukan tugas-tugas khusus yang dikoordinasikan untuk meningkatkan nilai atau kegunaan dari sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh atau disediakan untuk dan sekumpulan konsumen atau klien. Dalam suatu perilaku organisasi terdapat 4 fungsi manajemen interaktif yang dapat digunakan. Pertama yaitu ada perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu pengarahan dan pengawasan. Hal tersebut dapat digunakan untuk menjalankan suatu organisasi atau dapat digunakan dalam perilaku organisasi. Lalu apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mengkaji dampak yang dapat ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi. Tantangan dan peluang yang dapat ditimbulkan, yang dapat terjadi dalam melakukan atau melaksanakan perilaku organisasi, diantaranya yang pertama ada menanggapi globalisasi, yaitu bekerja di luar negeri, bekerja dalam keanekaragaman budaya, lalu mengelola keanekaragaman pekerja, lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas, lalu menyikapi kelangkaan tenaga kerja, meningkatkan customer service, dan meningkatkan keterampilan hubungan antar manusia. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi. Tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi juga memberdayakan pekerja, mendorong inovasi dan perubahan, serta menyeimbangkan konflik pekerjaan dengan kehidupan dan meningkatkan perilaku etis. Variabel dependen yang dapat terjadi dalam perilaku organisasi diantaranya ada yang dapat berpengaruh dalam perilaku organisasi diantaranya ada produktivitas, lalu kemangkiran, lalu turnover, organisasional citizenship, dan kepuasan kerja. Dalam suatu perilaku organisasi, produktivitas sangat berpengaruh dan dapat berdampak banyak terhadap suatu organisasi yang di dalamnya memiliki suatu kelompok orang yang bekerja, di mana produktivitas dari antara individu tersebut sangat berdampak terhadap kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Lalu setelah itu ada kemangkiran, di mana apabila terlalu banyak orang yang mangkir atau mogok kerja dengan alasan-alasan yang tidak logis seperti ya misalnya malas bekerja atau gara-gara malas bekerja, mungkin itu dapat mengganggu atau berdampak pada suatu organisasi. Lalu setelah itu ada turnover, di mana keluar masuk pegawai yang kurang bertahan lama itu dapat sangat berdampak terhadap suatu organisasi. Setelah itu ada organisational citizenship, di mana organisational citizenship itu merupakan kesukarelaan suatu individu atau karyawan dalam mengerjakan tugas yang bukan di bidangnya atau melakukan sesuatu yang menguntungkan perusahaan meskipun itu bukan di bidangnya. Misalnya bersedia pulang larut malam tanpa dibayar lebih, terus datang lebih awal meskipun tidak diminta oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Setelah itu ada kepuasan kerja, di mana orang-orang yang bekerja atau berada di dalam satu organisasi apabila memiliki kepuasan kerja yang tinggi dapat lebih dipastikan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut berjalan dengan baik. Setelah itu ada dasar-dasar dari perilaku individu yang berada di suatu organisasi. Yang pertama, karakteristik biografis, di mana banyak sekali persepsi yang beragam terhadap karakteristik biografis ini. Yang pertama ada usia, di mana banyak sekali orang berpersepsi apabila kualitas dari pekerja yang lebih tua memiliki pengalaman atau kematangan etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas. Lalu ada juga pekerja yang lebih tua dipandang kurang luas dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru atau gaptek.
Setelah itu berdasarkan studi tentang hubungan usia dan turnover atau keluar masuknya pegawai, pekerja yang lebih tua lebih rendah turnovernya atau keluar masuk pegawainya. Oleh karena itu, benarkah usia dapat dikorelasikan dengan berbagai aspek yang dapat terjadi di perilaku organisasi, seperti kemangkiran, di mana banyak studi menunjukkan hubungan negatif, tetapi kajian yang mendalam membuktikan bahwa hubungan usia terhadap kemangkiran secara parsial merupakan fungsi dari apakah ketidakhadiran itu dapat dihindari atau tidak. Lalu secara umum, pekerja yang lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang bisa dihindarinya lebih rendah, di mana dalam konteks ini orang yang lebih tua atau lebih tua lebih jarang mangkir atau bolos dalam bekerja. Tetapi mereka cenderung lebih tinggi ketidakhadirannya bila ketidakhadiran itu tak dapat dihindari, seperti kondisi kesehatan yang menurun atau ada acara-acara keluarga yang yang harus dihadiri, di mana orang-orang yang pekerja yang lebih tua sering tidak hadirnya apabila ada acara-acara seperti itu. Lalu benarkah produktivitas menurun seiring bertambahnya usia dan berkurangnya keterampilan individu, di mana bukti-bukti yang bertentangan dengan kepercayaan dan asumsi tersebut. Review atas penelitian menyimpulkan bahwa usia tidak berhubungan dengan kinerja. Kesimpulan ini berlaku untuk hampir segala jenis pekerjaan, profesional dan non-profesional. Hubungan antara usia dan kepuasan kerja ada bukti-bukti yang beragam, di mana banyak studi yang mengindikasikan hubungan positif antara usia dan kepuasan paling tidak sampai usia 60, di mana sejumlah studi menunjukkan hubungan yang berbentuk. Bila karyawan profesional dan non-profesional dipisahkan, kepuasan cenderung semakin tinggi seiring meningkatnya usia. Sementara bagi non-profesional semakin menurun pada usia pertengahan dan kemudian meningkat lagi pada tahun-tahun terakhir menjelang pensiun. Setelah itu, dari perilaku individu dalam organisasi ada karakter biografis gender, di mana apakah ada perbedaan antara kepuasan atau perilaku perbedaan gender antara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan, di mana bukti mengindikasikan hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya. Tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetisi, motivasi sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Perempuan lebih patuh pada otoritas dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi ekspektasi keberhasilannya. Tetapi ini perbedaan yang sangat kecil. Tidak ada bukti juga yang mengindikasikan bahwa gender mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk preferensi jadwal kerja, apakah ada perbedaan antara gender pria dan wanita terhadap preferensi jadwal kerja, di mana ibu atau pekerja wanita lebih cenderung menyukai pekerjaan paruh waktu, jadwal kerja yang fleksibel, dan bekerja dari rumah, telekommuting, agar bisa mengkomodikasikan kewajibannya terhadap keluarga. Untuk tingkat kehadiran dan turnover atau keluar masuknya pegawai, terdapat bukti-bukti yang beragam. Sejumlah studi menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnovernya atau keluar masuk terhadap suatu perusahaan, tetapi banyak studi lain yang menyimpulkan tidak ada perbedaan. Tampaknya belum ada suatu penelitian atau studi yang dapat menunjukkan kesimpulan yang utuh atau paten. Penelitian tentang ketidakhadiran atau kemangkiran secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi, di mana mungkin apabila pegawai perempuan tersebut hamil, lalu sakit, cuti haid, seperti itu mungkin mempengaruhi terhadap tingkat ketidakhadiran dari pegawai perempuan. Lalu setelah itu ada karakter biografis status perkawinan, di mana status perkawinan yang berpengaruh dan terhadap produktivitas. Belum terdapat cukup banyak studi untuk menarik kesimpulan mengenai dampak status perkawinan terhadap produktivitas kerja. Penilaian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya atau lebih rendah turnovernya dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Di mana mungkin menurut saya orang-orang yang sudah menikah memiliki tingkat kepuasan kerja lebih tinggi dan tingkat ketidakhadiran atau kemungkinan lebih rendah itu karena mereka lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang harus
dilakukannya atau kewajibannya, di mana apabila mereka tidak melakukan kewajibannya dengan benar akan berdampak terhadap keluarga yang ya karena mereka telah menikah, mereka memiliki keluarga. Lalu hubungan sebab akibat antara orang yang sudah menikah dan belum menikah kurang jelas. Setelah itu penelitian tidak mengungkapkan sisi lain atau status lain di luar menikah atau bujangan. Setelah itu karakteristik dari biografis masa kerja. Apakah pengaruh masa kerja dapat berpengaruh terhadap perilaku organisasi antar individu dengan mendefinisikan senioritas sebagai waktu dalam sebuah pekerjaan tertentu atau lamanya seseorang sudah bekerja di suatu tempat atau suatu organisasi, yang bukti terbaru memperlihatkan hubungan positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Studi dilakukan menunjukkan hubungan negatif antara masa kerja dan kemangkiran. Masa kerja juga merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan turnover atau keluar masuknya pegawai. Masa kerja secara konsisten terbukti berkolerasi negatif dengan turnover atau keluar masuknya pegawai dan sering disebut sebagai salah satu prediktor turnover yang terbaik. Bukti menunjukkan bahwa masa kerja berkolerasi positif dengan kepuasan kerja, di mana kemampuan intelektual antara individu sangat berpengaruh, seperti itu. Lalu ada kemampuan fisik. Setelah kemampuan intelektual antara individu ada kemampuan fisik, di mana faktor kekuatan, faktor lain, dan faktor fleksibilitas setiap orang pasti beda-beda, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Dalam perilaku organisasi dapat dilakukan juga program modifikasi perilaku. Yang pertama, identifikasikan suatu masalah dengan perilaku kritis, lalu bangun baseline performance data. Setelah itu, identifikasikan konsekuensi perilaku, lalu rumuskan dan implementasikan strategi intervensi. Setelah itu, evaluasi untuk peningkatan kepuasan kerja. Setelah itu, dalam penerapan organisasi dapat dilakukan dengan penegakan kedisiplinan karyawan. Misalnya sakit tapi tidak ada surat dokter, tidak dibayar. Nah, itu contoh penegakan disiplin organisasi dalam suatu organisasi. Lalu suatu perusahaan atau organisasi mengembangkan program pelatihan untuk karyawannya sehingga karyawan dapat menambah produktivitas kerjanya dan memberikan pengaruh yang baik terhadap perusahaan karena telah diberikan program pelatihan oleh perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.